Bismillah, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad dengan NIM 3425061, kelas AK1B, jurusan Akuntansi Syariah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Endang Wahyuningsi MPD, yang saya hormati kawan-kawan dan saudara mahasiswa sekalian. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah kali ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Penyampaian Suara Mahasiswa mengenai Keadilan dalam Politik Indonesia tahun 2025 melalui 17+8, yaitu tuntutan dan aspirasi rakyat. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks dengan isu-isu seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia, maka mahasiswa sebagai agen perubahan merasakan kewajiban untuk bersuara. Kami menyampaikan ini melalui 17+8 tuntutan rakyat yang merupakan rangkuman daripada aspirasi rakyat Indonesia untuk membangun politik yang adil dan berintegritas. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu atau pandang mata, bahkan terhadap diri sendiri atau keluarga. Dalam konteks politik Indonesia, para pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan integritas tanpa adanya korupsi dan nepotisme. Jika keadilan ini absen atau tidak ada, maka politik akan menjadi alat penindasan, bukan pelayanan. Rasulullah SAW memberikan teladan melalui hadis-hadisnya. Salah satunya adalah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha ya'muru bil adli fi kulli syai' wa ya'muru bil ihsani ilal jami' wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil dalam segala hal, dan Dia memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, dan Dia melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa keadilan adalah perintah ilahi yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik. Maka mahasiswa sebagai generasi muda zaman sekarang merasa terpanggil untuk menuntut keadilan ini melalui 17+8 tuntutan rakyat. Yang mana 17 tuntutan utama itu meliputi: 1. Penegakan hukum yang imparsial terhadap koruptor. Yang kedua, reformasi sistem pemilu yang bebas dari manipulasi. Yang ketiga, penghapusan ketimpangan sosial melalui redistribusi kekayaan. Yang keempat, pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua anak. Yang kelima, akses kesehatan universal. Yang keenam, pelindungan hak pekerja. Yang ketujuh, pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang kedelapan, pelestarian lingkungan hidup. Yang kesembilan, penghormatan terhadap hak minoritas. 10. Pemberantasan narkoba dan kejahatan terorganisir. 11. Transparansi anggaran negara. 12. Penguatan otonomi daerah. 13. Penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, reformasi birokrasi yang efisien. Yang ke-15, pengembangan teknologi untuk kemajuan bangsa. 16, perlindungan data pribadi. Dan 17, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan politik. Dan yang ke-17, penguatan peran masyarakat sipil. Dan yang ke-17, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan politik. Kemudian, 8 tuntutan tambahan untuk memperdalam keadilan itu meliputi: 1. Penghapusan diskriminasi gender. Yang
kedua, pengakuan hak adat dari budaya lokal. Yang ketiga, penguatan diplomasi internasional yang berdaulat. Yang keempat, pengendalian media sosial dari berita hoaks. Yang kelima, reformasi kepolisian yang profesional. Yang keenam, pengembangan energi terbarukan. Yang ketujuh, penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang kedelapan, pendidikan politik untuk generasi muda. Kemudian, 8 tuntutan tambahan untuk memperdalam keadilan itu meliputi: 1. Penghapusan diskriminasi gender. Yang kedua, pengakuan hak adat dan budaya lokal. Yang ketiga, penguatan diplomasi internasional yang berdaulat. Yang keempat, pengendalian media sosial dari berita hoaks. Yang kelima, reformasi kepolisian yang profesional. Yang keenam, pengembangan energi terbarukan. Yang ketujuh, penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang kedelapan, pendidikan politik untuk generasi muda. Hadirin yang kami hormati, tuntutan ini bukan hanya sekedar utopia, melainkan panggilan untuk kita beraksi. Pada tahun 2025, Indonesia akan menghadapi pemilu presiden dan legislatif yang merupakan momentum untuk perubahan. Sebagai mahasiswa yang memiliki suara kritis, mendesak para calon pemimpin untuk mengadopsi tuntutan ini. Jika tidak, risiko polarisasi politik akan meningkat, seperti yang terlihat pada kasus dana bansos, di mana partai oposisi dan pemerintah saling tuduh-menuduh sehingga rakyat menderita. Kami percaya dengan keadilan politik, Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan adil. Untuk itu, mahasiswa siap berkolaborasi dengan semua pihak dan kami akan menggelar kampanye, seminar, dan aksi damai untuk menyuarakan tuntutan ini. Marilah kita jadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan keadilan politik di Indonesia. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di gelanggang politik angin berhembus, keadilan dituntut rakyat bersuara. 17+8 tuntutan kuat, Indonesia maju adil dan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.